Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para manajer yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi terkait dengan tes editor yang telah kami kembangkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari tim Saugit dengan anggota. Saya Putra Surya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 056. Saya Raden Nesya Ramavelda dengan NIM digit terakhir 057. Saya Tania Dwi Pangesti dengan 3 digit NIM terakhir 061. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memaparkan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada tes editor kami. Mulai dibuka bagian fitur. Nah, untuk fitur-fitur utamanya ada open file, save dan save as, create file, kemudian ada info, help, dan juga shortcut. Selanjutnya ada auto recovery serta quit. Selanjutnya akan dijelaskan progress timeline oleh Putra. Baik, di minggu awal tim kita fokus ke dalam setup project dan juga membangun fondasi utama seperti struktur project, main program, render awal, dan juga sistem recovery dasar. Lalu lanjut ke minggu berikutnya, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu core engine pengeditan yang terdiri dari buffer dan juga kursor untuk mengatur teks dan juga posisi editing. Lanjut ke minggu kelima, selanjutnya di sini semua komponen mulai digabung termasuk input handling dan juga file I/O. Jadi aplikasi sudah bisa interaksi langsung bersama user dan juga file. Lalu di dalam minggu 6, di tahap ini kita fokus ke peningkatan performa dan juga user experience seperti optimasi manipulasi teks menggunakan memove dan penambahan fitur scrolling. Lalu di minggu terakhir kita fokus ke stabilisasi aplikasi, perbaikan bug, error handling, dan juga dokumentasi untuk memastikan aplikasi siap digunakan dan juga siap dipresentasikan. Jadi secara keseluruhan development kita berjalan dari fondasi, core system, integrasi, optimasi, hingga finalisasi sampai akhirnya jadi aplikasi text editor yang stabil dan juga siap digunakan. Lalu berikutnya akan dilempar ke Tania. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur program. Dapat dilihat di sana terdapat bagan. Bagan ini menggambarkan arsitektur kerja text editor yang berfokus pada siklus alur data dan sistem pemulihan otomatis. Alur dimulai dari inisialisasi memori di init buffer dan pengecekan file temporer pada check recovery untuk menangani potensi crash sebelumnya sebelum akhirnya masuk ke menu utama. Dalam editor mode, setiap perubahan teks secara otomatis dicatat oleh fungsi write recovery ke dalam disk secara persisten sebagai langkah preventif. Sementara operasi permanen seperti membuka atau menyimpan file dikelola secara terpisah dalam modul I/O dan recovery. Terakhir, program memiliki sistem penanganan sinyal, handle signal, untuk memastikan data terakhir tetap aman jika terjadi penutupan paksa, dan hanya akan menghapus file recovery jika pengguna keluar secara normal atau telah berhasil menyimpan pekerjaan mereka. Lanjut. Baik, di sini untuk penerapan array 2 dimensinya, di dalam penyimpanan teks, kami menggunakan struktur data array 2 dimensi, yaitu variable text buffer yang mengatur maksimal kolom dan juga maksimal barisnya. Setiap baris merepresentasikan satu baris teks, dan setiap kolom menyimpan karakter dalam baris tersebut. Kursor digunakan untuk menunjuk posisi spesifik pada buffer, yaitu dengan variabel kursor row dan juga kursor call. Jadi, setiap operasi seperti insert, delete, ataupun navigasi menggunakan arrow pada kursor selalu berbasis pada posisi kursor di dalam array ini. Lalu berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Berikutnya, ini merupakan library yang digunakan pada file input.c dan juga file render.c. Pada file input.c, library yang digunakan ada stdio.h, digunakan untuk menangani input atau output standar, seperti fungsi fgetch untuk mengambil nama file dan printf untuk pesan instruksi. Kemudian ada conio.h, library khusus Windows yang menangani input keyboard secara real time melalui fungsi getch tanpa harus menggunakan enter atau menekan enter. Selanjutnya ada stdlibh, menyediakan fungsi kontrol proses seperti exit untuk menutup aplikasi secara aman dan sistem CLS untuk membersihkan layar. Selanjutnya ada string.h, digunakan untuk memanipulasi teks seperti strcpy atau string copy untuk menyalin pesan status bar, dan strlen untuk memvalidasi panjang nama file. Selanjutnya ada library internal, yakni input.h dan juga buffer.h serta lainnya. Ini berfungsi untuk menghubungkan modul input dengan logika utama editor, manajemen memori teks, posisi kursor, dan fitur recovery. Untuk pada file render.c sendiri, library yang digunakan ada stdio.h yang bertanggung jawab untuk menampilkan seluruh elemen antarmuka UI ke layar menggunakan fungsi printf. Kemudian ada
Library string.h membantu pengolahan tampilan teks seperti mencari posisi baris pesan menggunakan strchr agar kursor terminal tepat berada di ujung pesan. Kemudian ada stdlib.h digunakan untuk menjalankan perintah sistem CLS guna menggambar ulang layar secara bersih di setiap perubahan. Kemudian ada juga library internal, yaitu render.h, buffer.h, cursor.h, digunakan untuk mengakses data teks dari RAM dan posisi kursor agar dapat digambar secara presisi sesuai koordinat ANSI. Kemudian, fungsi apa saja yang dipakai pada fitur open file? Sebagai catatan, fitur open file ini merupakan fitur yang saya highlight sebagai fitur yang menarik. Proses open file dimulai ketika fungsi handle menu input menangkap input angka 1 dari menu utama yang kemudian memicu peralihan stage program menuju prosedur pemuatan file melalui handle open action. Di tahap ini, sistem melakukan pengecekan kontekstual untuk memastikan instruksi muncul di baris bawah tanpa mengganggu tampilan teks utama. Lalu mengaktifkan input mode agar kursor terminal berpindah secara presisi ke area pesan sehingga user bisa mengetikkan nama file secara intuitif menggunakan fungsi fgets. Setelah file berhasil dimuat, fungsi render screen akan menggambar ulang seluruh antarmuka untuk membersihkan sisa instruksi dan mengembalikan fokus kursor ke editor. Hal ini memastikan transisi dari menu ke layar kerja berjalan mulus dan juga rapih. Next. Baik, di sini terdapat library yang digunakan untuk buffer dan juga kursornya. Bisa di next. Nah, pada bagian buffer dan juga kursor, kami menggunakan beberapa standar library dari C seperti string.h, stdlib.h, studio.h, dan juga assert.h. String H digunakan untuk memanipulasi data di buffer seperti memmove, memcopy, dan juga strln yang sangat penting untuk operasi insert dan juga delete. Lalu, memmove dipilih karena mampu menangani overlapping memori, misalnya saat menggeser karakter ke kanan ataupun ke kiri dalam satu baris. stdlib.h digunakan untuk kebutuhan umum seperti alokasi memori ke depannya jika ingin dikembangkan menjadi dynamic buffer. Lalu stdio.h digunakan untuk debugging dan juga output error, sedangkan assert.h digunakan sebagai safety check untuk memastikan tidak terjadinya akses di luar batas buffer ataupun posisi kursor yang tidak valid. Jadi, pemilihan library ini bertujuan untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan kemudahan debugging dalam pengolahan data teks. Lalu di sini terdapat gambaran ataupun flow di dalam bagian buffer dan juga kursor. Nah, pada buffer dan juga kursor terdapat beberapa fungsi utama yang mengatur logika editing teks. Pertama, insert char yang digunakan untuk menyisipkan karakter di posisi kursor dengan cara menggeser karakter lain menggunakan memmove. Kedua, ada delete char yang berfungsi menghapus karakter sebelum kursor, termasuk menangani kasus penggabungan baris. Ketiga, insert new line yang digunakan untuk memecah satu baris menjadi dua saat user menekan enter. Dari sisi kursor terdapat fungsi seperti move left, move right, dan juga move up hingga move down untuk navigasi kursor. Selain itu, terdapat fungsi limit cursor bounds untuk memastikan nantinya kursor tidak keluar dari batas buffer. Semua fungsi ini bekerja langsung pada buffer di memori sehingga setiap input user langsung mengubah state editor secara real time. Namun, di dalam program ini dikarenakan menggunakan variabel array 2 dimensi, kami mengeset hingga 100 baris dan juga 100 kolom. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di slide ini merupakan library-library yang digunakan untuk recovery dan file I/O. Di antaranya merupakan library yang standar kita temui berada di bahasa C seperti stdioh yang merupakan untuk operasi baca tulis file permanen maupun sementara, ada string.h yang bisa dipakai untuk seperti string copy dan berbagai macam string lainnya, ada conio.h yang khusus untuk seperti gauge gitu atau yang menunggu keypress user pada status bar. Selanjutnya ada juga yang internal header gitu yang kita buat sendiri gitu seperti buffer yang menghubungkan fungsi manipulasi memori seperti insert char, append line, atau ya pokoknya yang berhubungan dengan buffer gitu. Nah, selanjutnya ada cursor.h gitu
yaitu mengatur sinkronisasi kursor gitu dengan terminal fisik pada file dimuat gitu. Selanjutnya ada render.h yang digunakan untuk mengisi button message gitu. Oke, selanjutnya di sini juga kami menggunakan library signal. Nah, di sini kami menyadari bahwa kita tuh membutuhkan proteksi crash mendadak gitu. Di sini kami belajar mengenai signal handling yang menangani interupsi atau kill gitu dari sistem operasi. Contohnya penggunaan sistem sigterm atau termination dan juga signal sigint atau control C yang sangat umum sebenarnya menjadi pertimbangan gitu ya. Namun kami punya rencana di masa depan untuk menambahkan shortcut copy sehingga kami belum bisa mengimplementasikan sinyal yang sigint atau yang control C itu dengan baik karena takut bentrok ke depannya. Nah, di sini tuh kami menyadari bahwa tanpa signal handler itu di sini tuh di alur di sini menunjukkan gitu bahwa kalau sistem itu mengirim sinyal interupsi kill atau tadi sig terminal itu dan programnya itu belum siap gitu. Langsung mati dan data recovery-nya belum tersimpan dengan baik gitu. Oleh karena itu di diagram yang kanan ini menunjukkan proses yang lebih teratur gitu. Ketika sistem mengirim sinyal kill atau sig term, operating system itu bakal menangkap sinyal tersebut, kemudian handler signal itu bakal dipanggil dan akhirnya memanggil fungsi recovery untuk menulis data dan pada akhirnya data itu tersimpan sebelum program keluar dengan aman. Oke, pada slide selanjutnya ada juga fungsi apa saja yang dipakai pada recovery dan file I/O gitu. Nah, yang pertama itu ada startup gitu saat menjalankan program pertama kalinya. Saat pertama, user itu akan melakukan start program gitu. Aplikasi tidak langsung membuka halaman kosong. Karena fungsi check recovery itu akan dipanggil dan menjalankan untuk memeriksa apakah ada file sementara yang berformat .tmp di disk. Kalau misalnya ada, nanti dia akan ditarik ke RAM atau text buffer, lalu dia akan muat gitu apa saja yang sudah tersimpan, dan kalau misalnya tidak ada, dia akan langsung ke menu gitu. Nah, selanjutnya ada ketika user itu typing gitu atau proses mengetik. Nah, saat program bekerja di latar belakang menggunakan fungsi write recovery, di sini setiap perubahan yang ada di RAM akan terus disinkronisasikan ke dalam file .tmp di disk. Inilah inti dari sistem keamanan data aplikasi ini. Jadi data itu selalu dicadangkan secara real time. Yang ketiga adalah ketika user menekan Ctrl S atau men-save gitu. Nah, fungsi save to file ini akan dipicu, berbeda dengan recovery gitu. Proses itu memindahkan data dari RAM ke file .txt yang sesungguhnya di disk. Ini adalah titik di mana data itu dianggap sudah aman dan disimpan secara permanen oleh pengguna. Oleh karena itu, pada saat ini data .tmp itu akan terhapus. Nah, selanjutnya ada opening atau saat membuka file gitu. Nah, proses sebaliknya itu terjadi pada saat aksi select open itu. Yaitu melalui fungsi open file, program akan membaca file .txt dari disk dan memuat isinya kembali ke dalam RAM atau text buffer agar dapat diedit kembali oleh pengguna. Nah, fungsi yang terakhir adalah closing atau keluar dari program secara normal gitu. Ketika user menginput angka 5 atau keluar secara normal, si function clear recovery ini akan dipanggil. Karena programnya itu ditutup secara sengaja dan aman, maka si file cadangan .tmp yang ada di disk itu akan dihapus untuk menjaga kebersihan penyimpanan dan memastikan tidak ada sesi lama yang mengganggu saat program dijalankan kembali. Nah, selanjutnya itu di yang terakhir, sebagai penutup, kami merangkum lesson learned atau pembelajaran berharga yang kami mendapatkan selama pengerjaan proyek Saugit Text Editor ini. Pertama, dari aspek kolaborasi, kami belajar disiplin dari alur kerja pool, terus push di GitHub. Tanpa disiplin ini, integrasi fitur antar tim nih dari I/O, input, core engineer akan mustahil gitu dilakukan tanpa konflik gitu. Kedua, dari aspek teknis, kami belajar menerapkan prinsip atomic write untuk proteksi data dan optimasi manipulasi array 2 dimensi menggunakan memove daripada melakukan looping manual yang lambat. Dan terakhir, proyek ini tuh membuka wawasan kami mengenai keterbatasan array statis yang perlu diimplementasikan dynamic scaling gitu, menggunakan malloc atau realloc.
untuk mengembangkan text editor yang lebih advance dan tak terbatas masa depannya. Hal ini jambung karena habis UTS kami juga harus upgrade text editor kami menggunakan linked list. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi aplikasi text editor yang telah dikembangkan oleh tim Saugit. Pertama-tama kami akan melakukan pull request terlebih dahulu dari commit terakhir yang kami lakukan di GitHub. Kemudian kami akan melakukan compile aplikasi dan menjalankan aplikasinya. Ketika aplikasi dijalankan, maka sistem akan memanggil render screen untuk menampilkan menu utama. Menu utama tersebut berisi open file, create file, info, help, dan juga quit. Pertama, kita akan melihat info terlebih dahulu dengan menginputkan angka 3. Ketika kita menginputkan angka 3, sistem akan membaca dengan gets, sehingga tidak perlu enter ketika kita telah menginputkan angka 3 tadi. Berikut berisi informasi aplikasi tentang aplikasi text editor Saugit yang telah kita kembangkan. Kemudian, untuk shortcut yang dapat digunakan pada aplikasi text editor Saugit dapat dilihat pada nomor 4, menu 4. Boleh kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita akan membuat file baru atau create new file dengan menginputkan angka 2. Nah, bisa dilihat ketika kita membuat file baru akan ada baris kosong dan juga ada bar informasi yang berisi apakah file sudah di-save atau belum dan apakah file tersebut memiliki nama atau tidak. Karena kita create new file, maka nama filenya belum ada. Boleh diinputkan karakter. Nah, ketika kita menginputkan karakter, bisa dilihat statusnya menjadi unsaved change. Artinya, karakter yang kita tambahkan belum di-save ke dalam file. Boleh ditekan Ctrl S untuk melakukan save. Nah, karena file ini belum memiliki nama file sebelumnya, maka ketika kita menekan Ctrl S akan menjadi save as dan user akan diminta untuk memasukkan nama file. Nah, bisa dilihat ketika kita sudah memasukkan nama file, maka nama filenya ada di status bar, yakni file test.txt. Dan perubahan yang kita lakukan sudah tersave. Boleh di-enter lagi? Oke. Kemudian, apakah dari sini kita bisa langsung membuat file baru atau melakukan open file? Dari sini kita bisa langsung membuat file baru atau melakukan open file tanpa kembali ke menu utama. Caranya dengan menekan shortcut. Misalkan kita mau buka file baru, boleh dilakukan Ctrl O. Nah, akan ada muncul pertanyaan, buka file lain. Nah, seperti itu. Boleh ditekan N dulu. Nah, namun apa jadinya jika kita pindah ke file lain atau membuat file baru, namun ada perubahan yang belum di-save? Boleh ditambahkan karakter terlebih dahulu. Boleh ditambahkan karakter terlebih dahulu. Kemudian di Ctrl N untuk membuat file baru. Nah, akan ada peringatan perubahan belum disimpan. Apakah membuat file baru? Nah, jika kita tetap memaksa untuk membuat file baru dengan posisi perubahan file belum disimpan, maka filenya tidak akan tersimpan, maka perubahannya tidak akan tersimpan. Boleh tekan Enter terlebih dahulu. Nah, hal ini juga berlaku jika kita tiba-tiba keluar atau tidak sengaja menekan Ctrl Q dari mode edit ini. Boleh di Ctrl Q? Seperti itu. Di Ctrl N lagi. Ini merupakan pengaman agar karakter yang belum kita save dapat tetap tersimpan. Boleh di Ctrl S dan kembali ke menu utama. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Nesya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi, misalnya kita mau membuat suatu file baru atau misalnya tadi sudah file ada yang tersimpan gitu ya, kita open gitu ya. Misalnya kita open seperti ini. Tadi namanya itu kan test.txt. Dia akan membuka apa yang tadi kita simpan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, recovery-nya itu sudah terhapus. Mengapa bisa seperti itu? Karena file txt di sini itu sudah menyimpan apa yang sudah diupdate gitu. Dan si recovery ini jadinya sudah tidak berguna gitu istilahnya. Berbeda kalau misalnya kita mau menambah satu karakter gitu. Nah, setiap karakter ini akan dipanggil oleh function write recovery. Nah, di sini bakal ada unsaved change dan namanya itu tetap test.txt gitu ya. Di sini misalnya kita mau update sesuatu gitu, misalnya kita mau mensimulasikan suatu crash gitu. Dengan cara misalnya kita tulis crash. Dan ini belum di-save ya. Dan kita bakal coba keluar secara paksa gitu. Nah, seperti ini. Terus kita load lagi CMD-nya. Kita ubah lagi direktorinya.
Lalu kita compile. Dan bisa dilihat kalau misalnya si program mulai, dia itu langsung otomatis memanggil fungsi check recovery. Check recovery itu ketika dia menemukan suatu file temporary, maka dia langsung memuat itu pada buffer gitu. Contohnya seperti ini. Dan bisa terlihat update kita yang walaupun belum di save gitu, ya itu tetap ada gitu, tetap hadir. Dan kalau misalnya kita coba nih ya, kita create new file gitu ya. Kita membuat suatu hal gitu, misalnya hello. Nah, di sini file name-nya itu yang awalnya dari test.txt, dia langsung berubah menjadi default, yaitu kosong gitu. Nah, misalnya kita save nih, kita mau buat jadi test.txt2. Salah, maaf. Maksudnya test2.txt. Di sini dia masih kosong ya, masih default gitu. Karena belum ada perubahan. Kecuali kalau misalnya kita ada perubahan lagi gitu. Hello dunia. Nah, otomatis dia akan menyimpan filenya di sini. Mengapa hal ini bisa terjadi gitu? Soalnya pada saat di sini trigger dari recovery itu diambil dari setiap inputan per karakter dari si user. Jadi setiap user menginput suatu karakter, bisa berupa huruf, bisa berupa spasi, dia itu langsung memanggil si fungsi read recovery gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kan tadi sudah di quit secara paksa. Nah, sekarang kita quit secara normal gitu ya. Kita coba control key dan keluar. Nah, di sini recovery.temp-nya otomatis terluar karena memanggil clear recovery. Seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana buffer dan juga kursor bekerja secara langsung di dalam program ini. Yang pertama, dapat masuk ke create file. Nah, saat create file, fungsi init buffer di dalam buffer.c akan dipanggil untuk mengosongkan text buffer dan juga mengatur total lines menjadi 0. Nah, buffer disimpan ke dalam bentuk array 2 dimensi di dalam variabel text buffer yang merupakan bentuk array 2 dimensi, dan posisi editing ditentukan oleh variabel cursor row dan juga cursor call. Nah, karena ini adalah file baru, kursor otomatis mulai dari awal buffer. Coba untuk mengetik hello. Nah, saat saya mengetik, fungsi insert char di dalam buffer.c akan dijalankan karena karakter dimasukkan ke dalam variabel text buffer, yaitu variabel array 2 dimensi. Tetapi sebelum itu, sistem akan menggunakan command move untuk menggeser karakter ke kanan agar nantinya tidak terjadi override. Lalu untuk pergerakan kursor, untuk navigasi kursor ini digunakan fungsi seperti move left, move right, move up, dan juga move down yang ada di dalam kursor.c. Setiap pergerakan kursor akan divalidasi menggunakan fungsi limit cursor bounds yaitu di dalam kursor.c agar nantinya kursor tetap berada di dalam panjang baris yang sesuai dengan panjang baris yang ada. Nah, selain itu, fungsi adjust viewport itu digunakan untuk nantinya memastikan viewport ataupun layar ikut menyesuaikan jika kursor keluar dari area layar. Jadi nantinya layar akan mengikuti posisi kursor. Lalu untuk enter, yaitu saat kita menggunakan enter, fungsi insert new line yaitu akan membagi baris saat ini menjadi 2. Bagian setelah kursor call akan dipindahkan ke dalam baris yang baru dan juga total lines akan bertambah. Nah, kursor juga akan pindah ke awal baris baru yaitu kolom 0. Untuk berikutnya yaitu untuk penghapusan karakter. Untuk delete karakter ini digunakan fungsi delete char di dalam buffer.c. Jika kursor berada di tengah baris, karakter akan digeser ke kiri menggunakan command move. Jika kursor di awal baris, maka baris yang terakhir akan digabung ke baris yang sebelumnya dan kursor akan pindah ke akhir baris tersebut. Lalu berikutnya mari kita pindah ke open file. Coba untuk open file membuka main.c saja. Main.c. Nah, untuk main.c, nah di sini saat open file, setiap baris dari file akan dimasukkan ke buffer menggunakan fungsi append line. Isi buffer atau isi file disimpan ke text buffer yaitu ke array 2 dimensi dan panjang tiap baris dicatat di dalam variabel line length yaitu array.
Setelah itu, kursor biasanya akan di-reset ke awal file atau biasa diposisikan sesuai kebutuhan, dan juga viewport akan menyesuaikan tampilan awal file. Lalu, jadi seluruh proses editing teks terjadi langsung di dalam variabel array 2 dimensi, yaitu variabel text buffer, dengan bantuan fungsi seperti insert char, delete char, dan juga insert new line. Lalu kursor dapat dikontrol menggunakan kursor row dan juga kursor call, sementara tampilan layar akan diatur oleh viewport yang nantinya menggunakan fungsi adjust viewport untuk menampilkan layar sesuai kursor. Baik, kembali ke menu utama. Oke, boleh buka nomor 4 atau Ctrl G? Oke, sebagai informasi tambahan akhir, shortcut ini dapat digunakan dalam menu ketika user berada di menu utama maupun ketika user berada dalam mode edit. Boleh kembali ke menu utama? Nah, sekian yang dapat kami presentasikan terkait dengan demonstrasi aplikasi text editor. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir mungkin boleh dicoba untuk keluar dengan menekan angka 5 atau Ctrl Q. Baik, dikeluarkan. Baik, sekian dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.